Kebijakan penggunaan wajib masker resmi dicabut oleh pemerintah. Terkait hal tersebut, pemerintah resmi merilis kebijakan baru mengenai kebebasan masyarakat dalam menggunakan masker di tempat umum dan fasilitas publik. Penggunaan masker di tempat umum dan fasilitas publik sudah tidak diwajibkan sejak kasus COVID-19 melandai. Sekretaris Satgas COVID-19 Provinsi Bali Imade Rentin mengatakan, Satgas COVID-19 Pusat telah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2023 tentang pencabutan wajib penggunaan masker baik di tempat umum, fasilitas publik, serta pelaku perjalanan dalam dan luar negeri. Selain itu, pelaku perjalanan dalam dan luar negeri sudah tidak diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin. Masyarakat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko menularkan COVID-19. Namun masyarakat dapat menggunakan masker jika dalam kondisi kurang sehat atau mengalami gejala COVID-19. Dengan dikeluarkannya SE1 ini, secara otomatis semua ketentuan yang ada dalam SE24, SE25 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Artinya bahwa setiap pelaku perjalanan sudah boleh tanpa menggunakan masker. Satu, tidak wajib harus menunjukkan sertifikat vaksin, tetapi di dalam SE1 tetap diberikan himbauan tetap menggunakan masker jika mereka secara personal merasa diri kurang fit, gejala penyakit lain pun akan lebih bijak, lebih aman ketika kita lindungi diri dengan penggunaan masker. Meskipun keadaan sudah mulai membaik, masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat, karena sejatinya pola hidup bersih dan sehat tidak hanya mencegah ancaman virus COVID-19, namun juga mencegah ancaman penyakit lainnya. Galuh dan Zulprima melaporkan. Aturan penggunaan masker di tempat ramai sudah dicabut pemerintah akibat terkendalinya kasus COVID-19. Di Bali, tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate kini hanya 2,1%. Hingga kini kasus harian COVID-19 masih tercatat di beberapa rumah sakit, namun sangat terkendali dengan jumlah sangat minim. Sekiranya terdapat 2 hingga 4 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang masih tercatat. Namun satu hal yang penting, yakni tingkat keterisian rumah sakit atau BOR ICU. Asumsinya adalah untuk mereka yang terkonfirmasi positif dengan kondisi berat atau kronis dan memiliki komorbid, di mana sejauh ini hasil pantauan Sekretaris Satgas COVID-19 Provinsi Bali, Imade Rentin, sejak tanggal 15 Juni 2023, tingkat keterisian ICU untuk penanganan COVID tidak lebih dari 2,1%. Artinya, meskipun kasus terkonfirmasi positif yang dirawat di rumah sakit masih tercatat, namun dengan jumlah rendah. 2 indikator yang saya selalu lihat dari Satgas, kendatipun kasus harian masih ada 2, 3 orang, 4 terkonfirmasi positif. Satu hal yang terpenting, tingkat keterisian rumah sakit yang menangani COVID-19, terutama di BOR ICU. BOR ICU asumsi positif sampai dirawat di ICU, mereka kalau tidak gejala berat, sudah relatif kronis. Hasil pantauan saya sampai dengan hari Rabu, katakanlah Kamis terakhir kemarin, tingkat keterisian BOR ICU di rumah sakit penanganan COVID yang masih secara konsisten kita standby-kan, tidak lebih dari 2-2,1%. Selain itu, meskipun kini tidak ada lagi target vaksinasi yang dicanangkan, pemerintah akan tetap memfasilitasi vaksin COVID-19 untuk masyarakat dalam rangka penguatan diri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap patuhi pola hidup sehat, serta memenuhi suntikan vaksin booster pertama atau booster kedua dalam rangka tetap menjaga imunitas di sekitar kita. Galuh dan Zulprima melaporkan.